Dengan demikian, teman-teman diharapkan bahwa kedepannya kita tidak hanya bicara mengenai strategi penanganan pandemi atau strategi mengatasi pandemi, tapi strategi untuk hidup bersama epidemi seperti arahan Bapak Presiden. Dan itu akan dilakukan di bidang protokol kesehatan, akan dilakukan di bidang testing dan tracing, dan akan dilakukan juga di bidang perawatan atau terapeutik. Di ratas tadi Bapak Presiden meminta kami untuk bisa mulai menyusun strategi hidup bersama pandemi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, untuk hidup bersama pandemi ada beberapa arahan Bapak Presiden yang perlu segera kami tindak lanjuti. Yang pertama yang paling penting agar kita bisa menyeimbangkan antara hidup yang sehat dan hidup yang bermanfaat secara ekonomi, yang paling penting adalah protokol kesehatannya akan harus diimplementasikan dengan disiplin. Ya. Arahan Bapak Presiden, kita harus waspada dan protokol kesehatan di masing-masing kota dibuka secara bertahap. Jadi kami sudah bekerja sama dengan beberapa asosiasi, beberapa perkumpulan untuk mulai menyusun protokol kesehatan berbasis teknologi informasi. Ada aplikasi Peduli Lindungi yang akan kita pakai secara nasional untuk membantu menjaga implementasi dari protokol kesehatan ini berbasis teknologi informasi. Jadi protokol kesehatan di sektor perdagangan, baik itu modern maupun tradisional, protokol kesehatan di sektor transportasi, darat, laut, udara, protokol kesehatan di sektor kerja, baik itu industri maupun juga perkantoran, protokol kesehatan di sektor pariwisata, baik itu pertandingan sepak bola atau konser musik atau juga kuliner, restoran, juga protokol kesehatan di bidang pendidikan, baik itu pendidikan SD, SMP, SMA, universitas, maupun juga protokol kesehatan yang paling penting di acara atau hari keagamaan. Ritual-ritual keagamaan yang tiap minggu atau hari raya besar. Nanti itu akan disusun protokol kesehatannya atas arahan Bapak Presiden berbasis teknologi informasi, berpusat pada aplikasi Peduli Lindungi, sehingga kita bisa membangun hidup bersama epidemi, ya, dengan menyeimbangkan antara sisi kesehatan dengan sisi aktivitas ekonominya. Hal kedua yang terkait dengan hidup bersama pandemi selain protokol kesehatan adalah testing dan tracing. Ini penting sekali untuk kita perkuat. Arahan Bapak Presiden, nanti testing dan tracing ini harus sangat terarah, tidak massal, benar-benar yang butuh, atau istilahnya para ahli kesehatan adalah testing epidemiologi, bukan testing untuk screening, yaitu testing yang dilakukan ke suspek dan kontak erat yang memang bergejala. Bukan semua orang dites karena mau melakukan aktivitas tertentu. Ini juga nanti akan kita bangun, kita perkuat, karena sama seperti protokol kesehatan, testing dan tracing yang kuat sangat diperlukan untuk kita hidup bersama epidemi ini. Ya, kalau nanti sudah berubah yang tadinya melawan pandemi, mengatasi pandemi menjadi hidup bersama epidemi. Strategi yang ketiga, selain protokol kesehatan, testing dan tracing adalah strategi perawatan atau terapeutik. Bapak Presiden memberikan arahan secara spesifik bahwa nantinya harus ada perawatan untuk layanan primer, isolasi-isolasi dengan pengobatan-pengobatan dasar. Sehingga rumah sakit hanya diisi dengan kasus-kasus kritis dan berat. Bapak Presiden menugaskan Kementerian Kesehatan, khususnya Wakil Menteri Kesehatan, untuk melakukan kajian bagaimana kita bisa memfokuskan perawatan yang kritis berat di rumah sakit dan juga mengurangi tingkat kematian kita yang relatif masih tinggi sekarang. Dengan mendorong layanan primernya kita, baik itu puskesmas atau klinik, untuk merawat orang-orang yang hanya perlu isolasi atau pengobatan di tahap dasar. Dengan demikian, teman-teman diharapkan bahwa
kedepannya kita tidak hanya bicara mengenai strategi penanganan pandemi atau strategi mengatasi pandemi, tapi strategi untuk hidup bersama epidemi seperti arahan Bapak Presiden. Dan itu akan dilakukan di bidang protokol kesehatan, akan dilakukan di bidang testing dan tracing, dan akan dilakukan juga di bidang perawatan atau therapeutics. Mungkin demikian dari kami, Bapak Menko dan juga rekan-rekan media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.